Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, siang, dan malam teman-teman semuanya ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Ya, saya akan memasukkan video ini sebagai dari penyampaian materi ya, teman-teman, terkait dengan kondisi kita bisa fleksibilitas dalam penyampaian materi dan kondisi belajar. Ya, jadi diharapkan walaupun dengan kondisi recording seperti ini, ya teman-teman bisa tetap aktif ya. Nanti akan ada sesi diskusi ya, yang akan saya buka ya dengan cakupan K3 ya. Kita masih pertemuan kedua dan eh, melanjuti dari cakupan awal ya. K3 ini seperti apa sih ya. Nanti akan dilanjutkan nanti minggu depan kita akan masuk secara detail bagaimana kebijakan K3 yang sangat terupdate ya. Karena ini berhubungan dengan regulasi dari Dinas Tenaga Kerja ya. Seperti itu. Saya izin share dulu. Baik, kita masuk dulu dalam cakupan keselamatan dan kesehatan kerja itu ya. Walaupun saya akan masukkan ya secara detailnya ke sistem manajemen K3-nya ya teman-teman ya. Jadi walaupun untuk regulasi K3 itu banyak hal ya. Mungkin yang dari pesawat angkut ya, kebakaran, ya kimia, kelistrikan nih, ya ketinggian dan ruang terbatas ya mungkin tidak secara spesifik kita akan membahas mengenai itu semua ya karena kebutuhan yang ingin saya targetkan ya capaiannya adalah teman-teman mengerti bagaimana mengkoneksikan ya atau mengaplikasikan sistem K3 dalam sistem manajemen perusahaan ya kan ini bagian dari persyaratan juga ya bahwa setiap perusahaan yang karyawannya lebih dari 100 orang harus menerapkan sistem manajemen K3 dan ini berlaku untuk semua perusahaan ya khusus dari regulasi yang ada di pemerintah khususnya Dinas Tenaga Kerja setempat gitu ya. Ya jadi terkait dengan cakupan ini teman-teman juga harus bisa memahami ya. Mudah-mudahan kita akan uh, bahwa dimulai dari setiap pekerjaan itu ya pasti ada aktivitas yang beresiko ya beresiko kegagalan. Ya kegagalan itu ya konsep kegagalan dari kegagalan prosesnya ya atau kegagalan dari uh, value ya atau proses yang terkendala akibat eh, ada berhubungan dengan manusia dan lingkungan sekitarnya. Jadi kita bicara di sini adalah potensi resiko ya. Resiko pekerjaan ya. Ya, kalau kita bicara resiko kecelakaan ya kegagalan tadi itu bukan hanya konsep dari value-nya atau produktivitas tidak tercapai, tetapi juga ada faktor menimbulkan efek ke pekerjanya. Dalam hal ini mungkin ada kecelakaan dan kerja kita kenal sebagai work accident. Nah, ini akan berakibat kerugian juga. Ya. Kayak saya bilang tadi, ya, kalau misalkan ada dampak ya dari berhubungan dengan pekerja, ya produktivitas pun pasti akan terkendala ya. Ya, dia ada potensi kerugian juga loss di situ. Jadi untuk itu ya perlu K3 yang harus memadukan semua orang yang ada di dalam lingkungan perusahaan dan pekerjaan ya. Dan juga ya kita perlu ada garansi ya, ada jaminan. Ya ini diatur dalam ketenagakerjaan ya mencatat bahwa perusahaan juga harus bisa memberikan ya eh, apa garansi kesehatan dan penyakit yang akan timbul akibat pekerjaan maupun untuk kecelakaan dan bekerja berarti asuransi ya dalam hal ini mungkin BPJS. BPJS diatur ya terdapat mungkin 172.000 lebih sekarang ya kasus kecelakaan ini baru di tahun 2020 sekarang kita bertambah lagi kondisinya dan degradasi keselamatan terjadi akibat transisi dari masih agraris atau low risk society menuju masih industri high risk society. Ya, jadi beralih kalau dengan dari sektor pertanian ke sektor industri gitu ya, maksudnya di sini ya terjadi gesekan ya. Jadi ada perubahan value pekerjaan. Ya kalau misalkan kita bicara pertanian, mungkin secara resiko pekerjaan tidak lebih banyak dibanding berhubungan dengan industri. Karena industri ini proses manufaktur khususnya itu banyak berpotensi menimbulkan kecelakaan dalam bekerja. Jadi risikonya lebih besar gitu ya. Dan kecelakaan terdapat berdampak juga pada daya saing tingkat global karena ini juga diatur juga secara dunia ya.
tenaga tenaga kerjaan seluruh dunia, ya ILO dan dengan PBB juga syaratkan, ya ini juga bagian dari daya saing juga ya. Bagaimana regulasi dari pemerintah diatur antara sektor bisnis ya, itu juga diatur dalam eh, regulasi dan penetapan ini perusahaan juga bisa menerapkan dari ketiga ini, teman-teman. Lalu sebagian masyarakat merasa tidak memerlukan ketiga, ini juga kendala ya. Bahkan dianggap sebagai barang barang atau kebijakan yang mewah karena butuh kos ya di sini ya. Karena mengontrol ketiga itu membutuhkan biaya. Nah, tapi makanya butuh penekanan ya, selain regulasi yang diatur dari pemerintah yang harus diikuti, ya, ini harus disadarkan ya. Kita bisa sosialisasi ke sektor industri bahwa ini ada value ya yang kita akan memberikan ketika mengontrol K3, yaitu akan mengontrol kerugian ya. Jadi kerugiannya akan dikurangi ya, harus dengan pengontrolan K3 ini gitu. Ya, jadi ini diatur ya, kita dari awal dulu ya. Dari mungkin ada TPP di 2012 nomor 50 ya, K3 itu merupakan kepanjangan dari ya segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja ya melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Ya, itu ya cakupannya ya, SRPP di 50 tahun 2012. Dan Matis Injection juga, ini juga menyatakan bahwa keselamatan adalah merujuk pada perlindungan terhadap kesejahteraan fisik seseorang terhadap cedera yang berkaitan dengan pekerjaan. Kesehatan adalah merujuk pada kondisi umum, fisik, mental, dan stabilitas ya, emosi secara umum. Secara filosofi sendiri apa ya Kak, filosofi K3 itu? Ya kita bicara dasar ya, dasar filosofinya dari K3 ini adalah melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya melalui upaya-upaya mengendalikan semua bentuk potensi bahaya yang ada di lingkungan tempat kerjanya. Jadi itu ya secara filosofi dasarnya. Jadi eh, pengendalian ya, kita bicara pengendalian identifikasi dan pengendalian potensi bahaya. Jadi bukan berarti kita menunggu dulu bahaya itu muncul ya, tapi kita mengendalikan ya segala potensi yang timbul yang mungkin timbul kecelakaan kerja dan berakhir juga kesehatan kerja ya di lingkungan pekerjaan. Jadi bila semua potensi bahaya telah dikendalikan dan memenuhi batas standar aman, maka akan memberikan kontribusi terciptanya kondisi lingkungan kerja yang aman, sehat, dan proses produksi menjadi lancar. Yaitu poinnya ya, yang pada akhirnya akan mendapat penekanan risiko kerugian dan berdampak terhadap peningkatan produktivitas yang sudah sampaikan di awal. Itu filosofi dasar yang harus dipahami. Jadi bukannya mengontrol saja, ini wah, buat mengontrol butuh biaya, butuh budget nih untuk pengontrolannya. Tetapi ini juga akan berdampak ya, mungkin secara langsung ataupun tidak langsung ke sisi produktivitas dalam kerja ya, di perusahaan khususnya. Ya, secara filosofi menurut IASP, ini juga secara internasional ya, keselamatan adalah tanggung jawab moral ya. Jadi perusahaan kalau ingin ada tenaga kerja ya, mempekerjakan tenaga kerja manusia dalam hal ini, jadi harus bertanggung jawab dalam mengendalikan potensi kecelakaan kerja ya. Jadi keselamatan adalah budaya, bukan sekedar program ya. Dijadikan ini sebagai habit, kebiasaan. Kalau kita dalam apapun kondisinya, potensi adalah keselamatan itu didahulukan. Ya. Yang ketiga adalah tanggung jawab manajemen, karena manajemen support ya dalam hal ini. Karena saya bilang tadi membutuhkan komitmen dari manajemen di awal kita nanti kebijakan atau komitmen manajemen pasti ada dalam program dari development sistem manajemen K3 ya. Jadi di awal tuh pasti meminta komitmen dari manajemen. Sudah komitmen lalu buat programnya ya supaya bisa tadi mengendalikan potensi bahaya dalam perusahaan ya dan berkaitan dengan lingkungan pekerjaan. Ya, lalu penjaga harus diberi pelatihan dan dibina untuk bekerja dengan aman ya. Dan juga ketiga adalah cerminan kondisi ketenaga kerjaan. Jadi kalau kita aman dalam bekerja, ya, ya, nanti pekerja pun juga lebih produktif ya harusnya ya, tidak was-was dalam hal itu ya. Lalu semua kecelakaan dapat dicegah ya, semua kecelakaan potensinya harus dapat dicegah. Makanya kita harus ada identifikasi yang jelas. Identifikasi itu harus kita kendalikan ya. Jadi kecelakaan bisa dicegah. Poin itu jadi poin kontrolnya. Lalu program K3 bersifat spesifik ya, tidak umum saja. Kalau kita mengendalikan apa yang dikendalikan ya, teknis identifikasi bagaimana, kita ukur potensi resikonya bagaimana, lalu kita kendalikan ya. Poin itu yang jadi perhatikan ya. K3 juga baik untuk bisnis, karena juga sektor juga ya customer pun juga aman ya. Nanti akan berhubungan juga nanti nih
kalau ada masalah dengan rekan bisnisnya terkait dengan regulasi tidak diatur ya, tidak mengikuti regulasi K3-nya, itu juga berdampak juga dengan sektor bisnis dari antar klien dan partner bisnis ya gitu ya. Secara konsep keselamatan kerja, jadi perusahaan itu jadi ada interaksi ya, ya antara pekerja dengan lingkungan kerja di sini. Ya ini ada pasti ada potensi resiko ya. Dengan ada interaksi antara pekerja dengan lingkungan pekerja apapun ya, dengan mesin, dengan lingkungan ya, bukan antar pekerja pun juga sama ya. Itu juga ada potensi resiko kecelakaan kerja. Tapi yang paling banyak yang adalah faktor lingkungan ya, dari pekerja itu sendiri yang tidak bekerja dengan eh, ya dengan safety, dengan aman, dan juga lingkungan kerja itu tidak memperhatikan ada manusia atau eh, pekerja yang di lingkungan pekerja tersebut. Jadi harus ada risiko ya, identifikasi risiko dari hubungan interaksi tersebut. Sehingga dari itu outputnya adalah dampak bagaimana kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja yang ditimbulkan oleh eh, dari interaksi tersebut. Itu resikonya ini ya, kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang terkenal sebagai PAK. Nah, KAK dan PAK. Jadi secara konsep lagi, secara perusahaan tadi bicara resiko, ya, nah, kita adopsi ya. Tadi bicara ada potensi. Nah, dengan ada resiko tadi, kita atur dalam manajemen K3-nya. Jadi manajemen K3 ini adalah suatu sistem penerapan pengendalian potensi bahaya di tempat bekerja. Ya, itu akan mengadopsi dari sistem yang akan diintegrasikan di sistem manajemen perusahaan. Ya, ya mungkin pekerjanya poinnya harus selamat gitu ya dalam bekerjanya sehat. Ya, poin-poin itu jadi poin penting, poin penting dikontrol dari perusahaan. Oke. Untuk sejarah ketiga, mulai dari evolusi tahun ya abad 18 ya, era-era revolusi industri gitu ya. Bahwa ini perkembangan K3 ya pengganti tenaga hewan yang mesin-mesin uap yang baru ditemukan sebagai sumber energi ya. Dari situ era industrialisasi ya sampai dengan pertengahan abad 20 penggunaan teknologi semakin berkembang ya sehingga K3 juga mengikuti perkembangan ini. Perkembangan K3 mengikuti penggunaan teknologi ya ada APD, safety device, interlock dan alat-alat pengaman karena ini mengikuti dari ya kita bicara aman ya interlock itu penting ya safety device ya sudah dikoneksikan jadi tidak hanya mengatur dari regulasi saja ya standar bekerja saja tapi sudah masuk ke dalam teknologi ya, ya perkembangan di industrialisasi ya. Lalu era manajemen nah kita bicara konsep dari manajemen K3 ya. Manajemen K3 ada yang diatur di Dinas Tenaga Kerja di SMA 3 ya ada juga dari Sistem Nasional yang terkenal sebagai ISO 45001 terintegrasi ya gitu ya. Yang sudah integrasi terkadang di ISO 45001. Era mendatang nextnya, jadi perkembangan K3 ini akan tidak hanya fokus pada permasalahan K3 yang ada sebatas di lingkungan industri dan bekerja saja. Jadi perkembangan K3 mulai menyentuh aspek-aspek yang sifatnya publik ya atau masyarakat luas ya. Jadi konsep ini kita bicara versus antara yang lama dengan sekarang kita simpulkan bahwa yang lama itu kecelakaan merupakan nasib sial ya kalau kita bicara ya. Merupakan resiko yang harus diterima ya. Sekarang tidak lagi ya, tidak perlu berusaha mencegah. Ya kalau yang lama masih banyak pengganti pekerja, tinggal ganti aja pekerja yang baru gitu ya. Kalau memang ada kecelakaan pekerja membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Ya lama, jadi berpikir ngapain kita kontrol kontrol K3 ini ya, karena butuh biaya besar ya, yang menjadi faktor penghambat produksi. Ya, nah kontrol lagi harus ada sebelum kita produksi harus dicek dulu potensi bahaya di eh, produksi tersebut. Ya ini menghambat produksi juga gitu ya. Jadi yang lama kita gantikan bahwa sudut pandangnya kita kita sudah harus beralih bahwa ini bukan sebuah nasib ya. Jadi sebenarnya bisa dikendalikan ya. Ya kecelakaan juga pasti ada penyebabnya. Ya, makanya saya bilang tadi ya penyebabnya karena apa nih? Nah, potensinya itu bisa dicegah ya. Lalu penyebab tadi personal faktornya karena mungkin 80 sampai 85%, lingkungan 15 sampai 20%, berarti faktor dari orangnya nih. Berarti kan sebetulnya orang ini bisa dikendalikan juga ya. Dan mesin dengan ya kalaupun tidak nanti pengendalian dari aktivitas pekerjaan bisa dikendalikan juga dengan alat bantu seperti hal saya bilang tadi safety device, interlock dan lain-lain gitu ya. Kecelakaan selalu menimbulkan kerugian ya. Karena kalau bilang tadi, oh kecelakaan untuk apa dikendalikan? Karena kecelakaan menimbulkan kerugian ya. Satu, regulasi dilanggar. Ya karena kalau misalkan kita ada kecelakaan dan itu berhubungan dengan kelalaian, tidak ada kontrol dari manajemen perusahaan, itu masuk yang secara regulasi ya. Berarti perusahaan melanggar regulasi dari Dinas Tenaga Kerjaan. Yang kedua, ini menghambat produktivitas karena pekerja tersebut tidak bisa bekerja lagi ya. Tidak bisa bekerja lagi, lalu ada efek yang lain-lain juga tuh, dampak yang baru lagi.
Ya, itu juga harus disadari sekarang. Dan peran pimpinan sangat penting ya untuk menentukan ya, bagaimana kebijakan dan komitmen manajemen dalam hal ini ya untuk mensupport bagaimana K3 ini bisa diterapkan di perusahaan. Untuk definisi safety atau aman gitu ya, keselamatan kita bicara, keadaan terbebasnya seseorang dari peristiwa celaka atau accident atau nyaris celaka, near miss accident atau nyaris celaka. Ya. Kita bicara atau potensi ya, ada yang sudah kecelakaan atau yang potensi akan celaka ya, atau nyaris celaka, belum kecelakaan terjadi tapi sudah nyaris celaka. Ya, itu harus aman ya. Jadi jangan pikir ya nunggu dulu kecelakaan ya. Jadi preventif kita bicara konsepnya seperti itu. Jadi pada hakikatnya keselamatan sebagai suatu pendekatan keilmuan maupun suatu pendekatan praktis yang mempelajari faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan dan berupaya mengembangkan berbagai cara dan pendekatan untuk memperkecil risiko terjadinya kecelakaan. Ya, poin risiko secara safety ya, untuk health-nya, kesehatan berarti ya tidak adanya ya punya makna sehat dalam fisik ya, mental ya, bukan hanya fisik aja ya, psikologi juga masuk di sini dan juga sehat secara sosial ya, hubungan interaksi dengan kerja kerja atasan dan lingkungan yang lain. Dengan demikian pengertian sehat secara utuh menunjukkan pengertian sejahtera well-being ya. Ya, ya. Oh, ini kita sejahtera, aman, moral terkendali ya. Eh, apa kondisip ya, kondisip dalam bekerja ya itu diciptakan. Itu lingkungannya ya. Kita bicara eh, health gitu ya. Lingkungannya health dengan arahan sejahtera. Ya atau kondusif. Ya, kesehatan sebagai suatu pendekatan keilmuan maupun pendekatan praktis juga merupakan mempelajari faktor-faktor yang dapat menyebabkan manusia menderita sakit, yang sekaligus berupaya untuk mengembangkan berbagai cara atau pendekatan untuk mencegah agar manusia tidak menderita sakit, ya, bahkan menjadi lebih sehat. Ya, jadi poin-poin utamanya kita harus saling mencegah. Ya, dan kalau bukan kalau kita dengar kalau perusahaan ya itu harus dikendalikan kesehatannya kalau sakit ya tinggal silakan berobat. Nah, pola pikirnya bukan kalau sakit berobat ya, tapi bagaimana tidak sakit ya. Nah, itu yang harus dikendalikan ya poinnya ya. Ya, jadi sebelum preventif balik lagi preventif juga ya di sini. Ya, secara definisi, secara ilmiah, jadi K3 menyangkut penerapan prinsip-prinsip ilmiah dalam memahami risiko-risiko terhadap keselamatan orang dan properti, baik di lingkungan industri, non-industri. Ya, ini adalah profesi multidisiplin berdasarkan fisika, kimia, ya, sains, ya, aplikasi bidang manufaktur, transportasi, penyimpanan, penanganan bahan berbahaya, B3, dan kegiatan domestik dan rekreasi juga. Jadi kita bicara cakupannya cukup luas ya di sini ya. Untuk peraturan tentang K3, ya ini diatur mungkin secara umum ya 45.001 ya, yang terbaru sekarang ini ya diatur di OSAS ya, Occupation Safety and Management System ya, OSAS, tapi beralih sekarang ke 45.001 ya, diintegrasikan dengan lingkungan ya 45.001 ini. Ya, dulu perundang-undangan nomor 1 tahun 1970 ya tentang K3, Undang-Undang 13 nomor 2003 tentang ketenagakerjaan, Peraturan nomor 50 tahun 2012 tentang penetapan sistem manajemen SMK 3 di sini, ya Permenaker Trans RI nomor 2 tahun 90 tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam penyelenggaraan keselamatan kerja. Nanti kita bahas secara regulasi ini di pertemuan selanjutnya ya, secara detail. Karena semuanya sudah diatur dalam peraturan-aturan, baik itu peraturan Dinas Tenaga Kerjaan maupun undang-undang ya, PP ya itu diatur ya. Jadi urutannya undang-undang ya, peraturan pemerintah, peraturan kementerian ya. Wah, urutannya seperti itu tuh secara jenjang peraturan yang sudah mengatur ya tentang regulasi K3 ini gitu ya, kebijakan dan regulasi. Tujuan penerapan K3 ini kita lihat dari Undang-Undang Nomor 1 1970 ya, yaitu melindungi menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Jadi itu ya. Jadi bukan hanya ini tapi juga kita ada dampak ke produksi juga ya. Dampak supaya produksi bisa lebih aman dan efisien, lalu meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional, cakupan umum dengan adanya pemahaman dan kesadaran terhadap keselamatan kerja diharapkan dapat melaksanakan dan mengembangkan kebijakan K3 ya, menetapkan dan mengembangkan tujuan K3, membangun organisasi dan tanggung jawab pelaksanaan K3, mengidentifikasi bahaya ya, penyiapan alat pelindung diri dan lain-lain itu ya. Baik, itu untuk materinya. Jadi setelah ini saya akan masuk ke dalam kolom diskusi ya, teman-teman. Silakan eh, kita akan banyak diskusi di kolom diskusi setelah ini. Ya, ada pertanyaan dan bisa silakan ditanyakan juga di kolom diskusi. Nanti kita akan bahas di sana.
Ya, silakan. Cukup dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya.